Jadi selang dari merit, kalau nggak salah aku merit di Januari, jadi kayak 4 bulanan kemudian program, dan itu berarti punya anak tuh umur 19-20, dimana aku tuh sebenarnya nggak punya temen sama sekali yang pernah punya anak sebelumnya. Aku bener-bener zero knowledge, aku bener-bener nggak ngerti apa-apa. Jadi dari situ aku belajar banget bagaimana cara menjadi parent yang baik. Aku merasa kayak walaupun kita tuh nggak pernah yang bisa sampai sempurna untuk menjadi sebuah figur, tapi yang penting kita udah berusaha kan dan kasih yang terbaik. Wakilnya Bangka Belitung memang karena orang tua itu aku dari Bangka, jadi memang aku pun juga waktu itu sempat di situ sebentar. Karena aku memang sebelumnya dari Sampul, terus ditawarin kayak kamu mau ikutan Miss Indonesia nggak? Awalnya seperti itu, terus jalanin tahap-tahap kayak berapa bulan kemudian, terus ya udah ikut ke Miss Indonesia setelah itu. Bukan cuma sekedar penampakan luar aja. Kalau cuma penampakan luar, kalau diusahain pokoknya pasti bisa lah kayak lebih baik daripada sebelumnya. Tapi gimana cara kita memperhatikan diri kita juga, menurut aku itu juga penting. Pola pikir sih nomor satu menurut aku. Kebetulan waktu itu kan 2014 aku ikutan Miss Indonesia-nya. Nggak sampai 1 tahun sih aku memang merit, karena menurut aku segala sesuatu itu nggak bisa diukur daripada kondisi kita. Asal aku bisa memanage waktunya, asal aku bisa memilih jalan yang tepat, ya udah. Berkeluarga sekalipun tuh nggak menjadi sebuah halangan. Yang penting kita bisa menjalankan dengan baik, karena aku yakin kayak gini yang jalanin bukan orang lain tapi kita sendiri. Bagaimana kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik itu juga buat kita sendiri gitu. Jadi aku pertama naiknya itu 25. Dan ternyata yang kedua itu naik sekitar 28. Karena tidak tahu, tidak ngerti, kayak omongan orang-orang zaman itu tuh maksud kayak makan tuh harus buat 2 orang. Itu tuh salah banget. Yang harusnya bener tuh kamu makan yang bernutrisi tapi lebih sedikit. Misalkan 300 kalori, kebutuhan sehari-harinya ditambahin segitu aja. Nggak sampai 2 kali lipat. Menurut aku 2 kali lipat is a big no, itu salah banget. Memang pembelajaran juga. Tapi bukan berarti kesalahan di masa lalu kita nggak bisa benerin sekarang. Jadi yang pertama anak aku umurnya udah 5 tahun beberapa bulan, itu namanya Lauren, yang kedua namanya William. Jadi emang aku sengaja untuk arahin mereka tuh bedanya 1 tahun aja, supaya mereka tuh bisa jadi teman, supaya mereka klop gitu. Banyak yang juga yang bilang seperti ini, kalau misalkan nyusuin tuh mau nurunin berat banyak banget. Kebetulan iya, kebetulan aku tuh kayak saking banyaknya aku sehari tuh kayak bisa produce banyak banget. Jadi kayak memang turun banyak banget gara-gara itu awalnya. Cuma memang aku juga nggak terlalu nyaranin orang untuk turun terlalu banyak dalam satu period time, karena memang kita tuh harus membuat diri kita atau badan kita tuh adjust. Kayak seperti apa tuh ada progresnya gitu. Tapi memang kebetulan karena aku nyusuin banget, pernah waktu itu dalam satu kondisi pas aku lahiran kedua nih, aku nyusuin buat 2 anak. Jadi emang kebetulan karena itu juga jadi cepet. Kalau buat aku sih yang paling penting ada gimana kita confidence sama diri kita sendiri. Jadi menurut aku dengan penampilan yang baik, dengan menjaga penampilan itu membuat aku menggain confidence aku, dimana aku tuh lebih percaya diri, aku lebih sayang sama diri aku sendiri. Aku tuh pengen merasa lebih baik dan aku merasa pengen berpikir positif tentang diri aku sendiri gitu. Aku yakin setiap orang tuh pasti punya prinsipnya masing-masing terhadap apapun yang mereka pengen lakukan terhadap diri mereka sendiri. Selama itu bagus, selama itu positif, selama itu ke arah yang lebih baik, aku yakin itu pasti didukung sama orang lain juga gitu. Kalau jaga makan iya, karena menurut aku kita tuh apa yang kita makan sangat berpengaruh terhadap hasilnya, outputnya kan. Tapi kalau misalkan olahraga, so far aku selalu ngeliat di mana waktu kalau misalkan aku memang bisa sempetin, aku pasti usahain. Jadi kalau menurut aku paling penting itu untuk mendidik sejak dini. Dimana dulu aku kayak mikir, yang penting makan ini aja kenyang, yang penting makan kenyang aja. Tapi sebenarnya nggak semudah itu. Dan aku pengen nanemin ini dari anak-anak sejak kecil. Jadi aku selalu berusaha untuk memberikan komposisi seimbang. Soalnya paling penting itu nutrisinya. Sayurnya cukup, buahnya cukup, karbohidratnya juga cukup, terus sama dagingnya terutama. Jadi kayak supaya mereka juga menyukai sayur sejak dini. Karena menurut aku nanti kalau mereka udah besar, nanti kalau mereka udah dewasa, itu tuh bukan
tentang aku lagi, nggak akan ngatur segalanya dari A sampai Z tentang anak-anak. Jadi itu kayak harus dari anak-anaknya sendiri, dari kemauan mereka. Sehingga aku merasa itu sebuah investment untuk diri mereka sendiri ketika mereka sudah mengerti tentang nutrisi sejak dini, apa yang penting buat mereka makan sejak dini, apa yang mereka harus konsumsi sejak dini. Itu menurut aku pengen ajarin, aku pengen tanemin lebih dalam lagi ke mereka, karena nantinya aku nggak akan selamanya bikinin makan buat mereka, siapin makan buat mereka. Tapi kalau misalkan dimulai dari sekarang, mereka untuk ngerti penting daripada makanan-makanan mereka sekarang yang mereka konsumsi, mereka akan lebih ngerti dan lebih aware nanti ke depannya. Kalau suami juga aku biasanya udah plotting banyak banget makanan yang dia suka. Kalau suami aku tuh tipenya adalah orang yang bisa makan hal yang sama setiap hari, sehingga aku harus make sure kalau dia tuh makan makanan yang tepat, yang benar. Jadi kayak kita juga harus pentingin di mana dia juga harus disadarin kalau misalnya kita tuh tetap perlu yang namanya buah sama sayur. Biasanya sih kita pasti pergi, biasa weekend di hari Sabtu ya. Tapi memang karena ada anak-anak, biasanya Sabtu sering banget kita pakai juga buat pergi berempat gitu. Jadi kita biasa datingnya tuh nggak harus dating yang kayak berdua terus, tapi kita tuh bisa pergi berempat, terus kita naik sepeda, kita lihat yang hal-hal yang baru gitu. Tapi mungkin karena kita sering banget sih sebenarnya seperti ini sebelum pandemi ya, tapi gara-gara pandemi memang kita sangat ngurangin pergi. Apa aja yang baru, tapi memang paling menarik selalu Japanese food ya. Tapi memang Japanese food tuh kita suka nggak paying attentionnya di mana, di bagian sushinya. Karena saya pengen makan semua tipe sushi. Kalau lagi nyobain sushi pasti kan. Kalau misalkan ngerasa guilty sih ya tergantung apa yang dimakan ya. Kadang-kadang kita kalau misalkan butuhnya cuman sekian tapi kita makannya kayak over daripada itu guilty. Atau nggak kita pergi all you can eat, itu bikin guilty. Sehingga aku pikir, aku harus makan lebih banyak serat. Kadang-kadang kita juga merasa kayak aduh capek banget nih, kayak aku lagi nggak pengen makan buah ataupun makan sayur. Aku mungkin loose-nya di bagian situ, sehingga aku pikir aku harus coba minuman fiber kan. Selama ini kan kita juga ngeliat ya, misalkan kayak di apotek di mana, atau kadang-kadang di toko obat pun juga ada ya minuman fiber, even di supermarket di mana aku udah ngeliat gitu, terus kayak masa sih memang bisa seperti itu. Tapi ternyata aku malah merasa pertama kali temuin juga Flim Tea, aku kayak wah ini memang ngaruh banget di aku, dan memang itu bener-bener gak ada yang overclaim sih. Jadi aku baru aja ketemu ini tuh namanya Flim Tea. Aku minum itu pokoknya sekitar 3 hari kemarin, jadi udah minum 3. Gila ini sih juara. Jadi ini tuh fungsinya tuh ya buat melancarkan pencernaan. Jadi kemarin itu tuh aku cuma iseng doang, awalnya aku baru coba 1, terus gak taunya jadi gampang banget ke WC. Oh my god, aku sebenarnya gak nyangka banget. Otomatis nanti yang udah kita makan nih, makan malam atau makan lunch kita, itu ke flash langsung. Pokoknya tuh nggak flash yang macam-macam, kayak tepung lah, pokoknya bener-bener hal-hal yang nggak bagus buat tubuh kita tuh langsung di flash gitu. Kayak aku pertama kali nyobain Flim Tea, awalnya kayak apakah ini akan works apa enggak. Aku coba sebelum makan, pas aku coba aku kaget banget. After berapa jam kan, kalau nggak salah aku minum kalau nggak salah di siang, di malamnya aku ke WC sampai 4 kali. Itu kayak wow, ternyata racun ataupun kayak penumpukan di tubuh aku yang kayak nggak bener aku udah makan sembarangan itu tuh banyak banget. Sampai sebanyak itu aku bolak-balik ke WC-nya. At least itu kayak 1 Flim Tea itu aku cuma pertama kali minum itu sampai ngaruh ke besoknya. Jadi kayak aku ngerasa Flim Tea really works for me. Ini tuh ngaruh banget buat aku kalau misalkan aku lagi mau detox untuk membersihin makanan-makanan yang salah yang selama ini aku makan. Karena aku nggak mungkin selamanya makan yang bener terus dong. Jadi aku cobain juga ke suami, terus dia kayak wah ini tuh langsung kayak keluar semua apa yang dia makan nggak bener gitu. Kalau lagi di dalam kondisi-kondisi tertentu itu ngebantu banget. Ketika aku tuh lagi ngerasa lagi nggak on itu untuk jaga makan. Aku misalnya udah mikir nih hari ini aku mau makan all you can eat misalkan. Jadi dari sebelum pergi aku udah minum dulu. Aku minum Flim Tea sebelum makan lunch setengah jam, dan sebelum makan dinner setengah jam lagi. Yang aku takut aku habis ini mau makan pizza sama mac and cheese sama lasagna.
Aku pengen banget bilang buat kalian yang memang suatu hari nanti jadi ibu muda ataupun sudah menjadi ibu muda, ketika setelah melahirkan memang kita akan ngerasa mungkin, oh kok kita nggak seperti biasanya ya, atau kok kita nggak sebagus biasanya. Itu tuh pasti banget perasaan seperti itu muncul, dan itu tuh memang rasanya langsung kayak kita kadang-kadang bikin kita down, kadang-kadang bikin kita langsung yang namanya insecure tuh pasti datang. Kita tuh nggak boleh jatuh ke dalam perasaan seperti itu. Mind itu penting banget buat kita supaya kita tuh nggak ngerasa kita tuh kurang ataupun kita tuh nggak bisa achieve anything that we want gitu. Jadi kayak pikiran kita juga lebih positif buat kita tuh present diri kita, confidence sama diri kita sendiri dengan penampilan yang baik, dengan menjaga penampilan itu. Aku yakin kalian pasti bisa untuk wujudin apapun yang kalian mau dengan cara apapun asal buat kalian senang. Tapi memang so far sih aku tuh didukung sama Flimty sampai sekarang. Suka makan sembarangan? Flimtyin aja.